Amma ba'du. Kita lanjutkan nahu untuk pemula. Baik. Kita sudah sampai pada pembahasan apa yang sudah kita lewati. Pertama, bahwa pembagian atau tinjauan memahami fiil ada berapa? Ada 4 ya. Pertama, apakah fiil itu fiil madhi, mudhari atau amr? Kalau ditulis sudah bisa tahu ini fiil ini fiil ini. Udah bisa ya? Itu menunjukkan antum sudah lulus sorof. Kalau itu belum bisa berarti belum lulus. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, apakah fiil itu muta'addi atau lazim? Sudah bisa juga. Gimana caranya? Saya punya kamus tebal. Nanti dengan apa? Dengan saya lihat kamus, saya tahu artinya. Kemudian apakah dia bisa dipasifkan? Kalau bisa berarti dia adalah muta'addi. Nah, berarti udah aman, selesai masalah muta'addi lazim. Yang ketiga, apakah dia itu fi'il mu'tal ataukah fi'il sahih? Gimana caranya? Ketika dia adalah fi'il mazid, maka buang semua tambahan-tambahannya, tinggal mujaradnya, 3 hurufnya. Nah, di mujaradnya ini ada huruf ilat enggak? Kalau ada berarti dia mu'tal. Kemudian yang keempat, apakah dia fi'il ma'lum atau majhul? Gimana membedakannya? Kalau fi'il madi, apa bedanya maklum dengan majhul? Ya, dalam bentuk tulisan. Mana ini? Apa? Nah, itu. Misal Anda tulis fi'il ya. Fi'il contohnya nah, di sini ada fi'il, betul? Nah, ini apakah mau dibaca maklum atau majhul? Kalau misalnya kita ketemu tulisannya di dalam ayat itu adalah begini, maka ini fi'il maklum atau majhul? Nah, berarti sudah tahu. Betul? Berarti tak tahu ini adalah fi'il majhul. Itu yang penting itu. Tahu bahwa itu majhul. Kalau fi'il mudhari sama apa? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, berarti sudah bisa 4 hal yang penting untuk mengetahui fi'il. Nanti ada satu lagi ya. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Bukan cuma isim. Jadi ada fi'il juga. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang isim. Ada berapa tinjauan isim? Ada 5. Pertama, apakah isim itu isim mufrad, musanna atau jamak? Sudah bisa? Gimana cara membedakannya? Kalau musanna gimana? Ada ani, aini. Kalau dia jamak, muzakkar salim. Kalau jamak muannats salim, atun. Kalau dia jamak taksir, seperti isim mufrad. Ya, sama dengan isim mufrad. Ya, nah, tinggal kalau mau menentukan lafadz itu adalah isim mufrad atau jamak taksir, gimana caranya? Buka kamus. Nah, saya udah bisa. Kemudian, apakah dia fi'il muannas atau fi'il mudzakkar? Gimana cara menentukannya? Lihat ciri-cirinya, bagus. Apa ciri-cirinya fi'il mudzakkar, isim mudzakkar? Bagus, semua nama laki-laki dan tidak ada tak marbuthah. Pasti mudzakkar. Kalau ciri-ciri isim muannas? Yang ada akhiran tak marbuthah, kemudian anggota tubuh ya, anggota tubuh yang berpasangan. Yang keempat, benda langit. Yang kelima, jamak taksir yang tidak berakal. Berarti itu ada 5 yang tanda-tanda dia adalah isim muannas. Bagus. Selanjutnya adalah apakah isim itu ma'rifah atau nakirah? Gimana menentukan isim ma'rifah atau nakirah? Menghafal ya? Yang
ma'rifah. Ma'rifah ada berapa? Ada 6. Tapi kalau hafal yang 6 itu, maka kita bisa membedakan isim ini ma'rifah atau nakirah, betul nggak? Tapi apa yang pertama? Domir. Apa itu domir? Kata ganti. Hafal sudah ya? Wa humahum, ya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, anana. Yang kedua, fil isim ma'rifah yang kedua, isim alam. Nama tempat, pokoknya nama aja ya. Yang ketiga, isim isyarah. Apa itu? Hadza, ya. Hadani, hadaini, haulai. Hadihi, yang jauh. Nah, itu semua adalah isim ma'rifah. Yang keempat, isim yang dilekati alif lam di awalnya. Contohnya Alkitab. Nah, Alkitab. Kemudian yang kelima, isim mausul. Apa itu isim mausul? Ada berapa isim mausul? Ada 2, khusus dan umum. Yang khusus dulu, contoh apa dia? Alladzi, alladani, alladaini, atau allai. Yang umum man untuk yang ma untuk. Nah, itu semua adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Ya, isim mausul adalah isim ma'rifah. Yang keenam, pada salah satu dari 5 tadi. Nah, apa sih idhofah? Sandarkan. Berarti kata pertama disandarkan pada kata kedua. Betul? Kata pertama disebut dengan apa? Kata kedua disebut mudhofun. Apa kaidahnya mudhof? Tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam, tidak boleh ma'rifah maksudnya ya. Kemudian apa kaidahnya mudhofun ilaih? Wajib dibaca jer, bukan kasrah. Jer ya. Apa beda jer dengan kasrah? Apa beda? Yang membuat kata setelahnya menjadi kasrah, bukan kasrah. Nah, betul. Jer itu i'rab, kasrah itu alamatu i'rab, tanda i'rab. Betul nggak? Baik, isim mufrad, apa tanda jernya? Kasrah. Nah, tuh. Tanda jernya kasrah. Jadi apa beda jer dengan kasrah? Kalau jer itu i'rab, kalau kasrah itu tanda i'rab. Nah, tanda i'rab untuk jer. Nah, gitu ya. Baik, berarti kalau gitu mudhofun ilaih hukumnya wajib jer, bukan kasrah. Seandainya mudhofun ilaihnya adalah jamak muzakkar salim, maka bukan kasrah, apa dia? Ina, kan gitu. Kalau mudhofun ilaihnya adalah jamak muannats salim, maka atin. Nah, berarti kan enggak wajib kasrah. Coba kalau mudhofun ilaihnya adalah isim ghairu munsharif. Fathah. Nah, tuh. Berarti mudhofun ilaih bukan wajib kasrah, tapi wajib jer. Nah, beda kan ya? Paham enggak? Alhamdulillah. Orang pintar mudah paham. Padahal anak sering jelasin kayak gitu, banyak yang nggak paham. Beneran, Pak. Bener. Anak bikin kayak itu tambah pusing. Baik, kita lanjut. Kita sudah menyusun kalimat belum? Sudah ya? Sudah menyusun kalimat. Insya Allah. Pertemuan keberapa ini nahwu? Keempat. 3 apa keempat? Baik. Nah, antum masih hafal nggak isim ghairu munsharif ada berapa? Nah, kan udah salah. Ghairu munsharif. Yang apa itu ghairu munsharif?
Tidak boleh di tanwin. Ada berapa? 10. Ini nggak boleh lupa. Yang pertama semua nama perempuan. Semua nama laki-laki yang ada tak marbutoh. Yang ketiga nama. Yang keempat nama alif nun. Kelima wazan fi'il. Keenam fa'al. Ketujuh kata sifat. Kata sifat yang berwazan fa'lan. Kedelapan semua kata yang berwazan af'alu. Kesembilan sighah muntahal jumu'. Ada berapa wazan yang sudah diajarkan dalam kitab ini sighah muntahal jumu'? 3 apa aja? Mafa'ilu, fawailu, afailu. Nah, 3 itu sighah muntahal jumu' dan itu enggak boleh ditanwin. Yang ke-10. Yang alif maksurah, alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Nah, apa istimewanya isim ghairi munsharif? Tidak boleh tidak boleh kasroh. Dan tidak boleh kasrohnya itu akan batal dengan 2 hal. Masih ingat? Kalau dia dikasih alif lam maka batal, berarti boleh kasroh. Yang kedua ketika dia jadi mudhof, bukan idhofah. Ketika dia jadi mudhof. Kalau dia jadi mudhof nilai, tidak masalah. Tetap dia tidak boleh kasroh. Tapi kalau dia mudhof, maka dia boleh kasroh. Boleh kasroh. Atau boleh jer ya. Salah. Boleh jer. Nah, selanjutnya alamatul i'rab. Masih ingat ya? Isim mu'rab ada berapa? Isim mu'rab ya 9. Banyak memang Pak, tapi ada angkanya 9. Oh iya. Ya kan? Ada pertama isim terus jamak taksir, asmaul husna yang 9 itu. Yang ketujuh lupa, enggak boleh. Isim mankus. Yang ke-8 maksur. Yang ke-9 ghairi munsharif. Baik. Tanda-tanda i'rabnya masih hafal? Cara menghafalnya kan contohnya langsung. Ya, mufrad Pak. Kolamin. Musanna. Kolamaini. Baik, jamak muzakkar salim. Muslimun dan muslimin. Jamak muannas salim. Jamak taksir. Aklamun. Baik, asmaul khamsah. Abu Zaidin, Abba Zaidin, Abi Zaidin. Masya Allah. Ghairu munsharif. Fatimah. Boleh tanwin enggak? Enggak boleh. Fatimata. Nah, masyaallah. Alhamdulillah masih ingat semua. Sampai mana kita? 50. Oh, sudah menyusun kalimat jumlah fi'liyah ya. Apa itu jumlah fi'liyah, Pak? Jumlah itu apa arti jumlah? Kalimat yang diawali oleh fi'il. Ada jumlah ismiyah, berarti kalimat diawali dengan isim. Baik. Kalau jumlah fi'liyah, maka fi'il itu kan ada yang lazim, ada yang muta'addi, betul enggak? Kalau fi'ilnya lazim, maka dalam jumlah fi'liyah inti kalimatnya hanya apa? Fi'il, fa'il. Kalau fi'ilnya muta'addi, maka inti kalimatnya fi'il maf'ulun bih. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang buat contoh satu kalimat untuk fi'ilnya fi'il lazim. Atau gini, ntar dulu.
Apa kaedahnya fiil dengan fa'il? Ada 3 kaedah. Masih ingat? Ya, Apa? Pertama, harus sama jenis. harus sama jenis. Bagus. Yang kedua, Yang kedua, fiil harus mufrad walaupun walaupun Fa'il. fa'ilnya musanna atau musanna. jamak. Bagus. Yang ketiga, Yang ketiga, fa'il harus rafa. bagus. Masya Allah. Nah, sekarang bisa bikin kalimat dengan kaidah itu. Silakan bikin kalimat dengan kaidah itu. Silakan. Pertanyaannya apa ya? Fiilnya dulu, fiilnya satu aja. Contohnya fiil apa? Doroba. Doroba. Oke. Berarti ini bukan lazim, ini mutaaddi nih, doroba. Tadi saya minta lazim kan? Oh iya. Nah, yang lazim kalau doroba kan mutaaddi, memukul, bisa dipukul. Nah, yang lazim, Pak. Contohnya duduk misalnya. Nah. Wah. Lupa ya. Duduk. Ngapal kata-kata. Iya. Apa duduk? Jalasa. Jalasa. Nah, baik, buat kalimat, Pak. Jalasa zaitun Jalasa zaidun. Zaidun sebagai sebagai fa'il. fa'il. Makanya dibaca dia dom. Kenapa dibaca dhammah? Karena tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa tanda rofaknya dhammah? Karena dia isim mufrad. Nah, sip. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Pak Rahmadi bikin fiilnya fiil mutadi, Pak. Contoh. Fiil mutadi. Iya, enggak apa-apa. Silakan. Doroba zaitun Ahmadin. Doroba zaitun Ahmadin. Ahmad sebagai apa dalam kalimat ini? Ahmad Sebagai maf'ul bih. Itu i'rabnya rofa, nasab atau jar? Irobnya harus nasab. Harus nasab. Nah, tanda nasabnya apa? Nasabnya fathah. Nah, saya ulangi. Doroba zaitun bakron. Nah, saya ganti nama dia. Tadi Itu nama panjangnya begitu. pas salah tadi namanya apa? Ahmad. Begitu udah bener ganti background. Masya Allah. Ya, enggak apa-apa. Yang penting paham. Mas Fadli bikin kalimat lagi dengan fiil, fa'il, maf'ul bih. Sekarang fa'ilnya perempuan. Silakan. Nah, saya. Berarti subjeknya perempuan. Kita nggak pakai subjek lagi, fa'il ya. Fa'ilnya perempuan. Tadi kaidahnya apa? Fi'il dan fa'il harus sama aja jenis. Nah, itu. Langsung Arab nih. Oh iya. Masa kita bahasa Indonesia? Atau bahasa Jawa aja, Mas? Fiilnya dulu, fiilnya apa contohnya? Duduk, janganlah membaca. Membaca. Siapa yang membaca? Fatimah misalnya. Oke. Baca apa dia? Al-Quran. Oke, udah dibikin kalimatnya. Qira'at Fatimah tu Ujungnya yang penting. Nonnya itu mau dibaca fathah, kasrah atau dhammah. Al-Qur'an apa sebagai apa? Al-Quran dalam kalimat ini tadi maf'ulun bih. Apa i'rabnya maf'ul bih? Rafa, nasab atau jar? Nasabnya dengan apa Al-Quran? Ketahui dulu Al-Quran ini isim mufrad, musanna, jamak, mufrad. Mufrad apa tanda nasabnya? Nah, sudah baca. Qira'at Fatimah tu Qur'an. Pakai alif lam. Al-Qur'an. Nah, kita kan bilang ini Al-Quran. Pernahkah kita bilang ini Quran? Jadi Quran nanti dia jadi Al-Quran. Nah. Alhamdulillah. Mas Gunawan, antum buat kalimat yang dia
fiil, fa'il, maf'ul bih, tapi fa'ilnya isim musanna. Fa'ilnya isim musanna. Silakan. Ya. Fiil dulu kan jumlah fiilnya, fiil dulu. Misalnya apa? Menulis. Menulis. Siapa yang menulis? Dua apa? Dua siswa. Dua siswa telah menulis surat. Kok madrasah? Fiilnya. Fiilnya dulu, mulai dari fiil. Kan jumlah fiil ya. Menulis apa? Kataba dua siswa. Satu siswa apa? Talibun. Dua siswa? Bagus. Surat apa? Arisalata. Satu aja. Yang dua cuma fa'il. Arisalata. Maf'ul bih. Nah. Kataba at-talibani arisalata. Kenapa talibani bukan talibaini? Karena fa'il. Nah, apa tanda rofaknya di situ? Apa tanda rofaknya? Alif. Nah, kenapa tanda rofaknya alif? Karena dia musanna. Bagus. Nah, selanjutnya apa? Enggak, antum buat fiilnya fiil mudhari. Terus fa'ilnya muannas musanna. Muannas musanna. Baik. Fiil mudhari, fa'ilnya muannas musanna. Misalnya dua siswi. Kan muannas musanna itu? Dua siswi apa? Atau li atau li ya kan tolibah. Kalau siswa apa? Tolibun. Kalau siswi tolibatun. Ya. Berarti kalau tolibatun ada dua, tolibata. Nah, dua siswi. Ya kalau siswi pasti perempuan. Kalau siswa pasti laki-laki. Berarti tinggal kasihkan fiilnya. Harus fiil mudhari dan harus sama jenisnya. Nah, misalnya apa? Duduk misalnya. Oke lah, duduk. Jadi dua siswi itu sedang duduk. Sedang berarti fiil apa? Mudhari. Nah, dua siswi itu sedang duduk. Tajlis. Kalau dua gimana? Kalau dua? Oke, ingat kaidah fiil dengan fa'il. Ada 3 kaidahnya. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Pakai yang mana? Tajlisani. Apa kaidahnya fiil dengan fa'il? Apa fiilnya harus mufrad. Apa itu maksudnya fiilnya harus mufrad? Ayo. Ternyata itunya nggak paham. Mufradnya itu maksudnya nggak paham. Paham nggak maksudnya mufrad? Harus tunggal. Nah, terus maksudnya tunggal itu di mana? Kan kita tahu hafalan kita itu apa? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Baik. Di 3 ini mana yang mufrad?
Yaf'alu. Baik. Kemudian di bawahnya apa? Taf'alu. Taf'alani. Yaf'al. Nah, di antara tiga ini mana yang mufrad? Taf'alu. Berarti dua ini adalah isim mufrad. Maka kalau dia dikasih fa'il, kalau dia jumlah fi'liyah, ada fa'il, fa'ilnya mau 2, mau 3, mau jamak, maka ini tetap mufrad. Berarti tidak boleh ini kan 2, ini jamak. Berarti fi'ilnya tetap mufrad. Itu maksudnya. Berarti dalam kalimat ini gimana, Pak? Nah, tajlisu apa? Dibani. Kenapa bukan yajlisu? Kenapa tajlisu? Kenapa? Failnya? Nah, karena failnya mu'annas. Kan fa'il dengan fi'il harus sama aja jenis. Kalau ini mu'annas maka pakai ta. Betul? Kalau dia fi'il madi, maka kalau ini mu'annas kita pakai jalasat. Jalasat. Faham enggak? Paham ya? Taib. Bahasa Arabnya berdiri apa, Pak? Sebutkan mudhari'nya. Kalau saya tanya bahasa Arabnya langsung fi'il madi mudhari'nya ya. Apa berdiri? Qoma yakumu. Langsung sebutkan dua-duanya. Berdiri adalah qoma yakumu. Kalau pergi yadhabu, dahaba yadhabu. Ini harus sudah hafal ya. Kembali raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Tidur. Nama yanamu. Nama yanamu. Bangun. Masih nggak ada yang tahu. Kan saya suruh hafalin fiilnya. Apa bangun? Istaiqadha yastaiqidu. Istaiqadha yastaiqidu. Itu bangun. Jadi kalau udah tahu tidur harus tahu bangun. Kalau enggak bangun-bangun nanti. Masuk. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Keluar. Yakhruju. Bagus. Kemudian satu orang beragama Islam, apa bahasa Arabnya? Muslimun. Kalau dua? Kalau satu orang yang beragama Islam perempuan. Kalau dua? Siswa. Talibun. Kalau dua? Atau? Kalau siswi? Kalau dua? Kalau laki-laki dewasa, rajulun. Kalau dua, rajulaini. Kalau banyak, rijal. Jamak apa itu? Jamak taksir. Masya Allah. Ini gunanya untuk bikin kalimat ya. Nanti saya suruh bikin kalimat dengan fi'il ini. Kalau guru, apa guru? Mudarisun. Itu guru laki. Satu. Kalau dua? Mudarisani atau mudarisaini. Kalau banyak guru laki-laki? Jamak apa itu? Baik. Berakal nggak itu? Enggak, kalau guru nggak berakal. Ngajar apa? Nah, itu guru laki-laki. Kalau guru perempuan apa bahasa Arabnya? Kasih tak marbutoh. Mudarisatun. Mudarisah.
Berarti satu guru perempuan. Kalau dua atau kalau banyak guru perempuan, nah, bagus. Jamaah apa itu? Baik. Dokter, apa bahasa Arabnya dokter? Tabib. Nah, tabib. Kalau kita tabib ya, jadi tabib. Itu laki-laki satu. Kalau dua? Kalau selain itu, tabibah ini. Kalau banyak dokter, atibba'u ya. Di sini nggak ada ya? Belum. Ada. No, belum ada. Atibba'u. Itu jamaah apa? Jamaah taksir. Atibba'u. Kalau dokternya perempuan, tabibah. Tabibatun. Ya, tabibah. Kalau dua, tabibata. Kemudian, ingat-ingat ya, perawat laki-laki. Mumaridun. Itu perawat laki-laki. Kalau dua, mumaridoni. Kalau banyak pakai jamak muzakkar salim karena dia berakal. Kalau perawat nggak berakal gawat. Mumariduna kan? Mumaridina. Kalau perawatnya perempuan, mumaridotun. Kalau dua, nah, insinyur, muhandis. Antum muhandis. Muhandis adalah insinyur laki-laki. Satu. Kalau dua? Atau muhandisaini. Kalau banyak insinyur laki-laki atau muhandisina. Kalau muhandisnya perempuan. Kalau dua? Kalau banyak? Nah, coba. Siapa semua? Selanjutnya pedagang. Tajirun. Pedagang. Itu untuk laki-laki. Perempuan? Tajirun. Kalau dua tinggal aini. Kalau banyak? Ini jamak taksir. Tujarun ya. Oke. Berarti sudah mulai banyak kosakata ya? Sudah? Nanti bikin kalimat dengan kosakata itu. Fiilnya tadi udah apa? Berdiri, duduk. Betul nggak? Berdiri, duduk. Kemudian pergi, pulang. Ya, kemudian tidur, bangun. Terus masuk, keluar. Nah, semuanya kan berlawanan toh. Baik, kita acak sekarang ya. Pak Angga, masuk apa? Aslali. Nah, aslali toh. Masuk apa? Dakhala yad. Kalau ditanya itu langsung fi'il madi dan mudhari sekaligus ya. Untuk mengetahui dia fa'ala yafulu atau fa'ala yafilu atau fa'ala yafalu. Dakhala yad khulu. Nah, kalau kembali rofa'a itu artinya naik ke atas. Roja yarji'u. Nah, roja yarji'u artinya kembali. Tapi menghafal itu kewali ya, bukan fiilnya dulu baru artinya, tapi artinya dulu ya. Jadi kalau misalkan masuk itu bahasa Arabnya dakhala yadkhulu, gitu cara ngafalnya. Jangan dakhala yadkhulu masuk, kewali. Cara ngafalnya bahasa Indonesia dulu ya. Masuk dakhala yadkhulu. Gitu ya. Taib sekarang pergi. Mas, pergi bahasa Arabnya apa? Yadhabu, bagus. Kemudian bangun, Pak. Aduh. Angel itu bangun. Istaiqodo. Ah, bagus. Istaiqodo yastaiqidu. Kalau berdiri. Masya Allah.
Rezeki namanya. Pedagang, Tajirun. tajirun. Insinyur, laki-laki dewasa, Rojul. rojulun. Guru perempuan, Dari satu. mudarisatun. Baik. Perawat perempuan, laki-laki wes, laki-laki wes. Waduh, ya lupa. Siapa yang ingat? Mumaridun, mumaridun ya. Kemudian kalau siswi, Tolibat. talibatun. Baik. Kalau siswa dua, talibani. Baik, sudah hafal ya? Oh, afwan, ada satu lagi yang belum. Tadi kalau laki-laki dewasa apa? Rojulun. Kalau perempuan dewasa, al. Kalau dia nggak pakai alif lam, maka dia adalah imro'atun. Ini kalau dia apa? Perempuan dewasa. Kalau dia ini tidak pakai alif lam, tapi kalau pakai alif lam almar'ah, almar'atu. Ini artinya perempuan dewasa. Apa? Imro'atun, imro'atun, imro'atun. Tulisannya kayak gini ya. Ini pakai alif lam. Nah, imro'atun, imro'atun. Mar'atu, almar'atu imro'atun. Baik. Berarti ngafalnya apa? Laki-laki dewasa, perempuan dewasa. Oke. Antum ini kan masalahnya di kosakata toh. Ya, di kosakata. Nah, bagusnya ada satu tambahan untuk kosakata ya. Menghafal kosakata. Tapi yang ini aja dah, yang ini aja udah susah hafalnya nih. Ya, toh? Nah, sekarang buat kalimat. Pak Angga. Saya bahasa Indonesianya, atau bahasa Jawanya, bahasa Arabnya. Dokter perempuan sedang apa ya? Sedang tidur. Dokter perempuan sedang tidur. Tapi jumlah fi'liyah ya, fi'il duluan. Ya. Dokter perempuan sedang tidur. Sedang. Ya, kalau perempuan apa? Tanamu. Dokter Tobibatun. Tanamu Tobibatun. Selesai kalimatnya. Selanjutnya, para insinyur itu telah masuk. Telah ya, telah berarti fi'il apa? Nah, ingat telah sama sedang yang saya ucapkan. Para insinyur itu telah masuk. Bagus, dakhalal muhandisuna. Untas. Mas Fadli, pedagang perempuan sedang berdiri. Pedagang perempuan satu orang sedang berdiri. Berdiri tadi apa ya? Tadi berdiri apa ya? Koma sedang. Nah. Yakumu. Siapa yang berdiri tadi? Pedagang perempuan ya. Berarti fiilnya gimana kalau perempuan? Takumu, bagus. Takumu
Tinggal sebutkan tadi siapa tadi perempuan? Pedagang. Nah, berarti apa ulangi? Takumu. Takumu tajiro. Nah, takumu tajiratan. Selesai. Insyaallah. Pak Rahmadi, antum 2 orang perawat perempuan sudah bangun. Kalau sudah berarti fi'il apa, Pak? Sudah firman. Nah, 2 perawat perempuan sudah bangun. Agak susah antumnya, dikasih agak susah. Koma. Bangun, Pak. Istiqomah tadi. Istaiqodzat. Istiqomah. Istaiqodzat. 2 perawat wanita. Al-muma mar Al-mumarisan. al-mumaridho Al-mumaridon. al-mumaridho. Al-mumaridotan. Nah, al-mumaridhotan. Masyaallah. Bagus. Seorang wanita dewasa ya sedang tidur. Tidur tadi apa ya? Nama yanamu. Nama yanamu. Berarti tanamu bagus. Imra'at. Tanamu imra'at. Insyaallah. Berarti sudah selesai. Sudah bisa ya? Berarti untuk bikin musanna pun sudah paham ya? Kemudian untuk bikin failnya jamak muzakkar salim pun sudah paham ya? Sudah? Sudah. Sekarang buka halaman 56. Ya, saya kata. Halaman 56. Buka halaman 56. Halaman 56. Pokoknya antum sudah punya bukunya, Pak Angga? Punya, Ustaz. Tapi nggak dibawa. Oke. Taib. Lihat di dalam bagan itu ada tambahan fiil yang baru. Shalla. Apa itu shalla? Apa mudhari'nya? Shalla. Shalla yusalli. Shalla yusalli. Shalla yusalli. Kalau saya usalli. Usalli fardu. Apa itu artinya? Aku sholat kok, aku mau niat. Shalla yusalli. Shalla yusalli. Kemudian soma yasumu. Soma yasumu. Artinya apa? Puasa. Soma yasumu sauman. Sauman atau siam. Puasa ya. Soma yasumu. Qoma yakumu sudah. Jalasa yajlisu sudah. Baik. Lihat kalau sholanya untuk mu'annas. Perhatikan sampingnya. Maka jadinya apa? Sholat. Sholat. Kalau di sholla ada alif nggak setelah lam? Sholla. Ada alif nggak setelah lam? Ada. Nah, alif bengkong. Tapi ketika untuk mu'annas alifnya dibuang. Sholat. Betul nggak? Nah. Siapa yang tahu sholla ini masuk wazan apa ini? Ada berapa huruf ini sholla? Nah, ini uniknya penulis ini. Padahal di kitab shorof belum masuk bab ini. Tapi dikasih contoh. Mau tidak mau dijelasin. Sholla itu adalah dari kata shola. Shola. Berarti ini fi'il apa, Pak? Mu'tal? Mu'tal apa ini? Mu'tal nakis. Nah, mu'tal nakis ini dimasukkan ke wazan fa'ala. Jadinya apa? Tinggal dikasih tasdid. Sol. Ini fa'ala. Sholla. Fa'ala
yufa'ilu. Maka sholat yusol yusolli yufa'i, ini yufa'i, yusolli. Ainnya adalah lam, yufa'i, yusolli. Cuma ini yufa'i, lamnya hidup, kalau ini mati. Berarti yusolli. Asalnya yusolliyu. Ya enggak? Yusolliyu, yufa'ilu. Tapi ini bagi mereka orang Arab membaca ya dengan dibaca dhammah itu berat, thiqal, susah. Makanya enggak dibaca, jadinya yusolli, jadi panjang aja. Baik, cukup sampai situ dulu. Nanti malah ke sharaf kita jadinya. Tambahan fiilnya apa? Salat sama puasa. Salat sama puasa. Oke. Puasa. Yasumu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Qoma yakumu, betul. Contohnya qoma yakumu. Soma yasumu. Puasa. Baik. Sudah? Udah berapa fiil kita? Hafalnya apa? Berdiri, duduk. Terus tidur, bangun. Terus keluar, masuk. Terus pergi sama kembali. Terus sholat sama puasa. Nah, besok anak tanyain lagi tuh fiil semua. Hafalkan ya. Kalau enggak hafal, mau tahu kaidah sedalam apapun, enggak punya kosakata, apa yang mau disusun? Betul. Kemudian kosakata isimnya tadi. Apa? Ada laki-laki dewasa, ada perempuan dewasa. Terus ada namanya pedagang, ada insinyur, ada dokter tadi, ada perawat, ada guru. Nah, ini kan isim semua nih. Betul? Hafalkan itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini membahas tentang jamak taksir. Bagaimana kalau jamak taksir yang menjadi fa'il, kan gitu ya? Betul nggak? Nah, jamak taksir ini ada dua jenisnya ternyata. Ada jamak taksir lil aqil, ada jamak taksir li ghairil aqil. Yang dimaksud dengan lil aqil berarti jamak taksir yang berakal. Ada juga jamak taksir yang tidak berakal. Sedangkan yang dihukumi muannas tadi adalah jamak taksir yang tidak berakal. Contoh untuk jamak taksir yang berakal atau yang tidak berakal dulu. Dibaliknya. Contoh untuk jamak taksir yang tidak berakal. Maka dihukumnya apa tadi dia? Muannas. Berarti fiilnya harus muannas. Betul enggak? Lihat di halaman 59-nya. Contoh doa, nambah lagi nih fiil nih. Doa al-kitabu, doa telah hilang. Kemudian kalau yang hilang itu satu buku, maka doa satu buku Alkitab. Tapi kalau banyak buku yaitu al-kutub. Kutubu itu adalah jamak taksir dari kitab. Artinya apa? Buku. Maka fiilnya jadi doat. Kenapa? Al-kutub muannas. Karena dia jamak taksir tidak berakal. Wah, ini banyak hafalan fiilnya nih. Jaffa lagi. Jaffa. Jamak taksirnya lagi. Jaffa an-nahru. Nahar itu apa? Sungai. Sedangkan Jaffa adalah mengering atau kering. Tapi kalau sungainya dibanyak jadi jamak anhar. Itu sungai-sungai. Maka fiilnya harus jaffat. Karena anhar itu sudah jadi Kemudian gorida. Gorida itu berkicau ya. Gorida at-ta'ir, burung satu. Kalau banyak tuyur. Maka jadinya goridat. Karena ini enggak berakal semua ya. Kemudian jala apa nih? Khosha'a al-qalbu. Khosha'a yakhsha'u ini adalah khusyuk.
Qalbu hati. Tapi jamaknya hati apa? Qulub. Maka qulub itu muannas. Maka jadi khasha'at al-qulub. Kemudian jaro al-kalbu. Al-kalbu adalah apa artinya Pak kalbu? Anjing. Kalbu apa kolbu? Kalbu. Kalau kolbu? Hati. Jaro artinya adalah berlari. Maka ketika kalbunya dibikin jamak yaitu kilab. Kilab itu jamaknya apa artinya jadi kilab? Anjing-anjing. Anjing-anjing. Dan jadinya fiilnya jaro jadi jarot. Jadi muannas ya. Kemudian bakat al-ainu. Al-ainu adalah jumlah satu mufrad artinya apa? Mata. Dihukumi apa mata ini? Muannas. Maka walaupun dia satu, fiilnya bakat. Kenapa? Karena dia dihukumi muannas. Ketika dia jamak taksirnya al-uyun, muannas juga. Betul? Maka jadinya bakat juga. Bakat artinya menangis ya. Baka, ia beki. Ketika muannas jadi bakat. Kemudian nabatat as-sajaratu. Sajarah artinya pohon. Nabata artinya tumbuh. Nabata. Tapi sajarah kan muannas, maka nabatat. Jamaknya sajarah al-asjar juga muannas karena jamak tidak berakal. Maka juga nabatat. Selanjutnya sakoto. Sakoto itu artinya jatuh, berguguran. Al-warokoh itu artinya daun atau kertas. Ada dua ya maknanya warokoh, bisa daun, bisa kertas. Karena warokoh itu ada tak marbutoh mu'anas, maka sakotot pakai tak taknis. Tanda perempuan sakotot. Jamaknya warokoh adalah aurok. Dia jamak taksir tidak berakal. Maka dia juga mu'anas. Kemudian tafattahat az-zahratu. Zahrah artinya bunga. Zahrah. Kemudian tafattahat adalah mekar, bermekaran. Maka zahrah dia ada tak marbutoh dihukumi muannas, maka tafattahatnya adalah tak tanisnya. Jamaknya zahrah adalah azhar. Dan dia adalah tidak berakal, maka dibaca juga tafattahat. Jadi kampus yang ada di Mesir namanya apa, Pak? Al-Azhar. Nah, artinya apa artinya? Bunga-bunga. Isinya kampusnya banyak bunga-bunga. Ya. Hah? Nggak tahu, Anda lihat dari maknanya aja. Berarti banyak bunga di sana ya. Selanjutnya itu ma'annat nafsu. Nafsu itu dihukumi mu'annas, Pak. Jiwa itu mu'annas. Lah ini kok bukan anggota badan yang berpasangan kok dihukumi mu'annas. Nah, ini adalah sama'i sifatnya. Sama dengan sebagian benda langit. Ada juga yang bukan benda langit yang sifatnya sama'i, dia dihukumi mu'annas. Contohnya apa? Nafsun. Jiwa. Jiwa itu mu'annas. Apalagi contohnya neraka. Itu neraka itu mu'annas. Neraka itu mu'annas. Jahannam itu mu'annas. Kemudian apa lagi? Ada beberapa kata yang memang dia ditentukan mu'annas gitu. Contohnya salah satunya adalah nafsu. Jamaknya nafsu adalah nufus. Nufus juga mu'annas. Karena jiwa itu berakal nggak sih? Tidak berakal ya? Jiwa tidak? Manusia punya jiwa? Punya. Manusia berakal? Berakal. Tapi jiwanya berakal nggak? Tidak. Nah, berarti nafs itu adalah atau nufus itu jamak taksir yang tidak berakal. Maka dihukumi mu'annas.
Berarti lihat halaman 58 lagi Pak. Ada kaidah jumlah fi'liyah yang mana fa'ilnya jamak taksir. Jumlah fi'liyah, kemudian fa'ilnya adalah jamak taksir. Bila fa'ilnya jamak taksir yang tidak berakal, paham nggak sampai sini? Bila fi'ilnya jamak taksir tidak berakal, maka fi'ilnya wajib dalam keadaan mu'annas mufrad. Ya. Ya, karena fi'il wajib mufrad kan? Nah, tapi dia di sini mu'annas. Bila fa'ilnya jamak taksir lil akil berakal, maka fi'ilnya menyesuaikan jenis dari fa'ilnya tersebut. Kita akan belajar tentang jamak taksir yang berakal. Di baliknya. Sekarang yang berakal. Tadi tidak berakal. Lah tadi tidak berakal itu sangat banyak sudah ya kata-katanya. Betul? Ada 3, 3, 3, 10. Masya Allah. Bisa hafal enggak itu ya? Bisa enggak dihafalin? Bisa. Lah namanya belajar bahasa ya pasti ngapal tuh ya. Atau belajar bahasa Cina aja juga pasti belajar juga kosakata. Mau belajar bahasa Jawa aja susah kosakatanya. Saya aja pusing sampai sekarang belajar bahasa Jawa. Terlalu banyak kosakata kan. Yang apalah Injilnya, yang apanya lagi, yang di atasnya lagi. Nah sekarang lihat jamak taksir yang berakal. Contohnya tadi yaitu rojulun. Rojulun itu artinya apa tadi? Laki-laki dewasa. Jamaknya adalah rijal. Jamak apa nih? Jamak taksir. Berakal enggak? Berakal. Kemudian talibun, siswa. Jamaknya tullabun. Jamak apa ini? Berakal enggak? Berakal. Maka ketika rijal atau tulab menjadi fa'il, maka fi'ilnya menyesuaikan apakah rijal itu laki-laki ataukah perempuan, tulab itu laki-laki atau perempuan. Lihat contoh untuk jamak taksir yang untuk perempuan wanita, yaitu armalatun, yaitu janda. Jamaknya aromil. Maka aromil itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Enggak? Apa janda, Pak? Janda apa bahasa Arabnya? Armalah. Ingat-ingat ya. Armalah. Itu janda. Jamaknya aromil. Contoh yang kedua, amatun. Itu hamba perempuan, budak perempuan, amatun. Jamaknya imaun. Berarti imaun ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Aromil juga mudzakkar atau muannas? Rijal mudzakkar atau muannas? Tulab juga begitu. Maka ketika jamak taksir yang berakal ini jadi fa'il, maka fi'ilnya mau dibikin mudzakkar atau muannas tergantung dia jamaknya itu mudzakkar atau muannas. Beda dengan tidak berakal. Pasti muannas. Pasti muannas. Nah, paham ya? Baik. Kaidahnya untuk jamak taksir yang lil akil, yang berakal dalam kotak itu, kalau dia jadi fa'il, bila jamak taksir yang berakal untuk mudzakkar, maka fi'il yang digunakan dalam bentuk mudzakkar. Kalau jamak taksirnya itu untuk muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Baik. Kita coba hafalkan lagi. Kitab artinya apa? Jamaknya kutub. Nah, kutubun. Sungai bahasa Arabnya apa? Nahrun. Jamaknya anharun. Burung. Ta'irun. Burung. Ta'irun. Kalau ta'irun dikasih tak marbutah jadinya apa? Ta'iratun. Artinya? Tidak. Kalau ta'iratun artinya pesawat. Kalau dikasih tak marbutah jadi pesawat. Ya beda.
Nah, nah jamaknya ta'ir burung adalah tuyur. Hati bahasa Arabnya apa? Hati. Qalbun. Jamaknya qulubun. Kalau hati-hati apa? Bulu. Kan sama. Kalau hati-hati di jalan. Enggak boleh Pak, kolbun. Hati-hati. Nah, kalau hati-hati intabih ya, hati-hati intabih. Intabih fit tariq, hati-hati di jalan. Bukan kolbun fit tariq ya. Itu bahasa Arab di mana? Pondok Gontor itu kayak gitu dulu. Dulu ya. Dulu ngomong bebas aja pokoknya. Kolbun ya katanya, hati-hati ya gitu. Yang penting nyambung gitu. Ya, oh iya, oke. Sip katanya. Yang penting nyambung aja kan. Jalan-jalan apa bahasa Arabnya? Apa? Tarik. Ila aina anta? Tarik katanya, jalan-jalan. Baik. Selanjutnya anjing, apa Pak? Jamaknya kilap. Mata jamaknya uyun. Pohon jamaknya asjar. Daun warokoh jamaknya aurok. Bunga apa tadi? Jamaknya azhar. Jiwa nafsun. Jamaknya nufus. Masya Allah. Telah hilang. Doa yadu. Telah hilang. Telah kering. Jaffa yajuffu. Berkicau. Gorida yagrodu. Khusyuk. Khosya'a yakhshu'u. Berjalan atau berlari. Jaro yajri. Roma yarmi ya. Jaro yajri. Menangis. Baka ya baki. Pakai alif ya. Baka ya baki. Pakai ya. Yaitu Roma yarmi. Tumbuh. Nabata yanbutu. Jatuh atau berguguran. Sakoto yaskutu. Kemudian bermekaran. Tafattaha yatafattahu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafattaha yatafattahu. Tenang. Itoma'anna yatoma'innu. Siapa nggak itu? Siapa yang bisa tasrif sampai selesai? Itoma'anna yatoma'innu. Itmi'nanan mutma'annun itma'inna la tatma'inna. Udah lupa semuanya. Masya Allah. Baik. Kita lanjut. Kalau janda tadi apa Pak? Kalau janda lupa bahaya nih. Armalah. Jamaknya aromil. Kalau budak perempuan amatun. Kalau jamaknya imaun. Baik, itu dihafalkan dulu kosakata itu ya. Besok kita tes kosakata itu, tapi dengan cara apa? Membuat kalimat.
Soalnya gini, kalau cuma nulis dikasih PR, bikin kalimat ini misalnya gitu. Antum buka buku, ya. Tapi kalau langsung ini bikin kalimatnya, buku tutup semua kan gitu, bikin kalimat. Nah, nggak sempat buka buku. Tapi kalau dikasih PR, antum pasti buka buku bikin kalimat. Betul enggak? Setelah kalian itu Berarti antum nggak ngafal. Padahal yang dibutuhkan apa? Hafal kan gitu ya. Nanti setelah hafal baru bisa menulis. Hafal dulu, nanti baru bisa nulis. Karena khot itu belajar nulis itu nanti setelah antum sudah banyak hafalan kosakata, baru belajar khot nulisnya. Ya. Baik. Siapa yang sudah belajar khot? Sudah pernah belajar khot nulis? Iya, sudah ya. Mana yang bisa disambung, mana yang tidak sudah ya. Sudah bisa semua ya. Huruf apa yang bisa disambung, apa yang tidak. Dal bisa disambung nggak ke kata huruf setelahnya gitu. Nggak bisa. Nah, ro bisa disambung enggak. Yang itu kalau itu udah hafal, udah bisa sebetulnya. Tinggal nulis-nulis saja. Mau jelek juga asal bisa dibaca nggak apa-apa. Ya. Saya ada pertanyaan di bab ini? Tidak ada ya? Masih mudah Pak. Yang susah ngafalnya. Betul nggak? Sekarang PR-nya aja. PR-nya selain menghafal, lihat di halaman 67. Sudah ketemu? Halaman 67. Baik. Halaman 67 ini latihan yang pertamanya aja. Latihan kedua kalau sempat. Latihan 3 kalau masih mau. Silakan dikerjakan. Karena waktu kita kan cuma besok Jumat. Belum menghafal kerjakan ini. Latihan 1 aja. Latihan 1 ini yang diminta apa? Terjemahkan dan tentukanlah susunan kalimat ini benar atau salah. Kalau salah, maka tulis di kolom yang paling kiri atau yang tengah, terserah, tulis yang benarnya bagaimana. Tapi kalau memang sudah benar, kasih centang, benar, sudah. Tapi kalau salah, tuliskan yang benarnya seperti apa. Paham nggak? Paham. Contoh, Ja'a Zaidun. Artinya Zaid telah datang. Ini kalimat betul atau salah? Betul. Kenapa? Ja'anya sudah muzakkar, Zaidnya muzakkar. Betul nggak? Kemudian Zaidnya sudah dibaca rafa. Sama Ja'a Hindun. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Hindun itu perempuan. Yang betul adalah Ja'at Hindun. Nah, seperti itu. Terjemahkan juga ya. Terjemahkan di tengah itu terjemahannya. Sebelah kirinya kalau benar centang benar, kalau salah tuliskan yang benarnya. Fahim tum? Kalau ditanya fahim tum jawabnya fahim? Fahim. Apa artinya fahim tum? Fahima yafhamu, memahami. Fahim tum, kalian memahami. Afahim tum, apakah kalian paham? Kalau kami paham, fahim. Nah, pakai kata ya. Ya apa bahasa Arabnya? Naam. Fahim. Nah. Fahim tum? Nah, sambil ngomong-ngomong sedikit-sedikit apa bisa ya. Nah. Masya Allah. Hal indakum soal. Hal artinya apakah? Inda. Memiliki soal. Indakum. Apakah indakum? Kalian memiliki soal pertanyaan. Hal indakum soal. Apakah kalian ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada jawabannya mafi. Mafi soal. Mafi soal. Tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ada, angkat tangan, katakan indi soal ya Ustadz. Indi soal. Saya ada pertanyaan. Indi soal. Ya. Mafi soal. Mafi soal. Tidak ada pertanyaan. Baik. Tapi kalau nggak ada pertanyaan ya sudah. Ya.
kita cukupkan, semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami ya. Karena belajar ini butuh apa? Butuh effort yang cukup lumayan ya, otak juga panas ya nggak? Nah, panas nggak Pak? Panas ya nggak? Cuaca juga panas. Memang banyak perjuangannya, jadi jangan sampai sia-sia. Artinya kayak gitu. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada izin nggak? Nggak tahu nah.